Apa sih naskah akademik itu? Naskah akademik adalah hasil kajian ilmiah terhadap suatu masalah hukum sebagai dasar dari penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dasar hukum naskah akademik ini diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik disusun sebagai acuan dalam pembuatan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Nah, dalam penyusunannya, terdapat 3 hal kajian utama yang menjadi dasar, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan juga landasan yuridis. Dalam penyusunan naskah akademik, kita perlu mengidentifikasikan berbagai masalah yang ada, antara lain permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat atau sistem hukum. Yang kedua adalah urgensi atau pentingnya pembentukan peraturan baru. Yang ketiga, landasan yang digunakan dalam pembentukan peraturan ini. Kemudian yang terakhir adalah sasaran atau ruang lingkup pengaturan yang akan diatur dalam peraturan ini. Adapun tujuan dan kegunaan pembentukan naskah akademik ini yang disesuaikan dengan identifikasi masalah yang sudah dibuat, yaitu merumuskan permasalahan yang ada, merumuskan landasan hukum yang digunakan untuk pembentukan peraturan ini, kemudian yang ketiga, merumuskan sasaran serta ruang lingkup peraturan. Terdapat 2 metode penelitian yang dapat digunakan dalam menyusun naskah akademik. Yang pertama yaitu metode yuridis normatif dan juga yang kedua metode yuridis empiris. Dalam bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktik empiris terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kajian teori, di mana dalam bagian ini membahas teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan agar sebuah regulasi yang dibuat memiliki landasan ilmiah yang kuat. Yang kedua adalah kajian asas. Di sini kita menguraikan asas-asas hukum yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah praktik penyelenggaraan. Di sini kita menganalisis bagaimana suatu peraturan diterapkan di lapangan, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta berbagai tantangan yang akan muncul dalam masyarakat. Yang keempat adalah kajian penerapan norma baru. Di sini kita mengkaji bagaimana dampak dari penerapan norma baru dalam sebuah regulasi, baik terhadap masyarakat maupun terhadap keuangan negara. Selanjutnya, pada bab 3 membahas mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan mengkaji mengenai kondisi hukum, keterkaitan regulasi baru dengan yang lama, serta harmonisasi aturan. Juga membahas status peraturan dicabut, tetap berlaku, atau tidak berlaku jika bertentangan dengan aturan yang terbaru. Kajian peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memahami hukum yang berlaku, menilai keselarasan antar regulasi, dan mencegah tumpang tindih. Hasilnya menjadi dasar filosofis dan yuridis di dalam pembentukan undang-undang atau perda. Selanjutnya, pada bab 4 membahas mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis adalah dasar pembentukan peraturan yang mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa, berakar pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan sosiologis yaitu peraturan yang harus dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan fakta empiris tentang masalah yang berkembang. Sedangkan yang terakhir landasan yuridis adalah pembentukan peraturan hukum dilakukan untuk mengatasi masalah atau mengisi kekosongan hukum dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku demi kepastian hukum yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab 5, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota.
Yang pertama yaitu sasaran yang akan diwujudkan, adalah tujuan yang ingin dicapai dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut yang dirumuskan secara jelas dan terukur. Yang kedua yaitu jangkauan batasan wilayah atau subjek yang akan diatur oleh peraturan perundang-undangan guna untuk menghindari tumpang tindih dengan peraturan lain atau untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif. Yang ketiga yaitu arah pengaturan, yaitu pendekatan atau filosofi yang mendasari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi panduan dalam merumuskan materi muatan. Yang keempat yaitu ruang lingkup materi yang mencakup ketentuan umum memuat perumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Yang kelima yaitu materi yang akan diatur, yaitu mengenai ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan. Kesimpulan dari materi ini adalah penyusunan naskah akademik adalah langkah penting dalam merancang perundang-undangan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan regulasi yang harmonis, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta negara, menghindari tumpang tindih melalui harmonisasi dan sinkronisasi. Teori hukum seperti hierarki, norma, dan asas perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dampak dan efektivitas regulasi. Asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keterbukaan menjadi dasar memastikan regulasi yang jelas, efektif, dan konsisten di semua tingkatan pemerintahan. Pemetaan substansi dalam naskah akademik penting untuk menentukan jenis regulasi yang tepat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Prioritas penyusunan regulasi harus didasarkan pada urgensi dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dasar, kesejahteraan sosial, dan stabilitas hukum nasional. Evaluasi berkala terhadap peraturan yang tumpang tindih atau tidak efektif diperlukan agar regulasi lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.